Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan apakah kita masih mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah kita masih mengiring Tuhan dengan sepenuh hati? Kita membaca dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup Salomo sangat menarik untuk kita baca atau kita renungkan. Ketika Salomo masih muda, kita ingat dan kita tahu semua bahwa dia pernah berdoa kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan bertanya kepada dia apa yang dia inginkan Tuhan berikan, maka dia tidak memiliki kekayaan ataupun hal-hal yang semata-mata ditujukan untuk dirinya sendiri, melainkan dia meminta Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Dan kita bisa baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di situ dikatakan bahwa tujuannya adalah supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dan bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan mana yang jahat. Artinya dia diminta suatu kemampuan untuk memimpin, dan semuanya ini tentu untuk kepentingan Tuhan. Namun hal yang berbeda terjadi ketika dia sudah menjadi tua, di mana dari ayat yang baru saja kita baca, di situ dikatakan Salomo tua sudah tidak lagi mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, rentang waktu yang begitu panjang dari sejak dia muda dan sampai dia menjadi tua, ya, dari berbagai kejadian hidup, berbagai pilihan-pilihan yang dia buat, ya, itu ternyata amat sangat disayangkan bahwa ketika dia sudah tua, hatinya atau pengiringannya kepada Tuhan tidak lagi sama seperti ketika dia masih muda dulu. Tidak lain tidak bukan karena pilihan yang dia ambil dalam hidupnya ketika dia mengambil 700 istri, 300 gundik, ya, dan semuanya ini mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Itu pilihan yang dia ambil tidak membawa dia tetap mendekat kepada Tuhan, melainkan justru mencondongkan hatinya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah apakah pilihan-pilihan yang sudah kita ambil dalam hidup kita, dalam kita berusaha, dalam kita bekerja, atau dalam kita apapun pilihan kita, ya, berolahraga bahkan, itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, ataukah justru menyita perhatian kita sedemikian rupa sehingga mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu kita masih ingat ketika dulu kita pertama kali bertobat, atau pertama kali ketika kita masuk sekolah minggu mungkin, ya. Kita masih ingat betapa bersemangatnya kita dulu. Betapa kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, ya, tanpa memandang waktu barangkali atau jarak yang begitu jauh. Kita rela tempuh. Ya, kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran karena kita mau bertemu Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita hari ini?
Apakah kita masih mencintai Tuhan seperti dulu? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan kasih kita yang mula-mula? Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai di dalam hati kita tanpa kita sadari ada hal-hal yang sudah menggeser Tuhan dari hati kita. Apakah mungkin pekerjaan kita atau kesibukan kita yang lain? Apakah mungkin hobi kita? Apakah mungkin, apalagi di masa kita sekarang, kita hidup dengan internet, dengan teknologi ya, yang sangat menyita waktu kita. Apakah hal-hal ini sudah menggeser Tuhan dari dalam hati kita? Jika iya, mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada hal yang lebih penting dari hidup kita selain daripada Tuhan. Artinya segala sesuatu kita kerjakan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan kehidupan daripada Salomo, baik Salomo muda maupun Salomo tua. Tuhan, menjadi suatu catatan bagi kami, supaya hati kami tidak dicondongkan kepada hal-hal lain yang membuat Tuhan, ataupun kami berpikir ada hal yang lebih penting dalam hidup kami selain daripada Engkau. Jika itu memang benar terjadi dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan. Kami rindu kembali kepada kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh mengiring Tuhan dengan segenap hidup kami, segenap hati kami, segenap pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong kami Allah Roh Kudus, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan pengiringan yang sepenuh hati kepada Tuhan saja. Ingatkan kami kalau jalan kami sudah mulai menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk aktivitas kami. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, Tuhan tetap iringi langkah-langkah kami. Biarlah kami tetap berhikmat Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menolong kami dalam hidup kami, hidup keluarga kami, hidup orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.